Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Dwi Ardita, NIM 2509526. Saya akan menjelaskan tentang hakikat sastra sebagai bagian dari tugas pengantar ilmu sastra. Pada video ini, kita akan membahas mulai dari perbedaan sastra dan non-sastra, jenis sastra, dan yang terakhir adalah bahasa sebagai bahan baku teks sastra. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian sastra. Sastra adalah karya sastra yang menggunakan bahasa secara kreatif untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, dan pandangan hidup manusia dengan mengutamakan keindahan dan makna. Artinya, bahasa di dalam sastra itu tidak dipakai secara biasa, tetapi diolah supaya lebih indah dan bermakna. Nah, di sini ada contoh kalimat sastra. Langit itu ikut bersedih. Baik, maksud dari contoh kalimat tersebut, langit itu bukan benar-benar sedih, tetapi ini adalah cara pengarang untuk menggambarkan suasana tokohnya. Yang kedua ada non-sastra, adalah teks yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi secara jelas, langsung, dan objektif tanpa mengutamakan keindahan bahasa. Jadi, bahasa non-sastra itu bertujuan agar pembaca langsung paham tanpa perlu menafsirkan. Nah, di sini juga ada contoh hujan turun pada sore hari. Nah, kalimat ini hanya menyampaikan suatu fakta, tidak ada makna tersembunyi, dan semua pembaca pasti memahami arti yang sama. Selanjutnya, kita lanjut ke perbedaan sastra dan non-sastra. Di bagian sastra ada 4. Yang pertama bersifat imajinatif. Maksudnya, sastra itu lahir dari daya khayal pengarang. Walaupun ceritanya terinspirasi dari kehidupan nyata, tapi pengarang bebas mengolahnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perbedaan sastra dan non-sastra. Di bagian sastra ada 4. Nah, jadi imajinatif itu bersifat, contoh ada cerita tentang patah hati. Kejadiannya mungkin nyata, tapi diceritakan ulang dengan hasil yang lebih mendalam dan kreatif. Yang ketiga ada polisemi atau makna ganda, yang artinya satu karya sastra bisa dimaknai oleh berbeda setiap orangnya. Contohnya, sebuah puisi itu bisa dimaknai cinta oleh satu orang, tapi juga bisa dimaknai kehilangan orang lain. Dan yang terakhir, reflektif. Reflektif itu dalam sastra mengajak pembaca untuk bisa berpikir dan merenung tentang kehidupannya. Contohnya, setelah membaca cerpen, pembaca bisa berpikir tentang sikap kejujurannya dalam kehidupan. Nah, setelah sastra ada non-sastra. Berbeda dengan sastra, non-sastra ini lebih menekankan pada kejelasan informasi. Di sini ada yang bersifat informatif. Tujuannya agar memberi pengetahuan atau informasi. Contohnya tuh seperti buku pelajaran, laporan, ataupun berita. Bahasa juga ternyata bersifat praktis. Kenapa bisa bersifat praktis? Karena bahasanya lebih sederhana dan langsung ke tujuannya, supaya lebih mudah dipahami oleh semua orang. Nah, yang terakhir, non-sastra itu bersifat denotatif atau bermakna lugas, yang artinya bermakna hanya satu, tidak menimbulkan tafsiran lain. Contohnya ada kalimat, misalnya air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu kan sudah bermakna jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. Jadi perbedaan sastra dan non-sastra itu berbeda. Kalau sastra itu lebih menekankan pada keindahan dan maknanya, tetapi pada non-sastra itu lebih mengutamakan tentang kejelasan informasi. Selanjutnya, jenis-jenis teks sastra. Di dalam sastra ada 3 jenis teks. Yang pertama ada puisi, prosa fiksi, dan drama. Puisi merupakan suatu karya sastra yang menggunakan bahasa secara padat dan imajinatif. Puisi juga memanfaatkan majas untuk menyampaikan
gagasan dan perasaan penulis agar lebih mendalam. Selanjutnya ada prosa fiksi. Prosa fiksi adalah suatu karya sastra berbentuk cerita rekaan yang disajikan dalam bentuk narasi. Jenis ini meliputi cerpen, terus ada drama dan romans. Lalu yang terakhir ada drama. Drama merupakan suatu karya sastra yang disusun secara dialog. Selanjutnya ada bahasa sebagai bahan baku teks sastra. Bahasa adalah bahan paling utama dalam semua karya sastra. Melalui bahasa, pengarang dapat menyampaikan cerita, novel, dan drama kepada pembaca. Yang kedua ada sifat bahasa sastra. Yang pertama ada konotatif. Konotatif itu merupakan bahasa sastra tidak selalu bermakna langsung, tetapi memiliki makna tambahan. Yang kedua ada figuratif. Figuratif itu merupakan bahasa sastra yang menggunakan majas untuk ungkapannya lebih hidup. Yang ketiga ada ritmis. Bahasa sastra digunakan atau disusun secara berirama agar enak dibaca. Dan yang terakhir adalah imajinatif. Bahasa sastra membangun gambaran agar mudah dibayangkan oleh pembaca. Sekian pembahasan tentang hakikat sastra. Terima kasih.